Pi Network Security. Open Network telah mengubah posisi Pi Network secara fundamental. Dahulu banyak pioner hanya berfokus pada mining dan migrasi. Namun sekarang, jutaan pengguna mulai memasuki dunia Web 3 yang jauh lebih terbuka, lebih kompleks, dan juga lebih berisiko. Masalahnya, banyak pengguna baru masih menganggap keamanan aset digital bekerja seperti aplikasi biasa. Jika akun hilang, mereka berharap ada tombol pemulihan. Jika terjadi kesalahan, mereka berharap ada pihak yang bisa mengembalikan aset mereka. Padahal di dunia blockchain, logikanya berbeda total. Sebagian besar kehilangan aset kripto bukan terjadi karena blockchain diretas, melainkan karena pengguna tanpa sadar memberikan akses kepada pihak lain. Ada yang memasukkan pasprase ke situs palsu, menghubungkan wallet ke smart contract berbahaya, atau tertipu token palsu yang terlihat meyakinkan. Dan dalam banyak kasus, korban baru menyadari kesalahannya setelah aset berpindah permanen di blockchain. Semakin besar adopsi Web 3, semakin besar pula risiko phishing, manipulasi sosial, dan eksploitasi digital yang menargetkan pengguna awam. Karena itu, memahami keamanan digital bukan lagi sekadar tambahan, tetapi bagian penting dari tanggung jawab setiap pemilik aset kripto. Di video ini kita akan membahas bagaimana private key sebenarnya bekerja, bagaimana phishing modern dilakukan, mengapa banyak token Pi di internet bukan Pi natif asli, hingga bagaimana konsep cold storage digunakan untuk melindungi aset digital. Karena pada akhirnya, nilai terbesar di dunia Web 3 bukan hanya seberapa banyak aset yang berhasil dikumpulkan, tetapi seberapa lama aset tersebut tetap berada di bawah kendali Anda sendiri. Kunci pribadi dan mandat self-custody. Sekarang kita masuk ke fondasi paling penting dalam dunia Web 3. Siapa sebenarnya yang mengendalikan aset digital Anda? Banyak orang merasa aman hanya karena masih bisa membuka aplikasi dan melihat saldo di layar. Padahal dalam blockchain, kepemilikan tidak ditentukan oleh aplikasi, tetapi oleh siapa yang memegang private key. Berbeda dengan sistem keuangan tradisional, tidak ada bank, tidak ada customer service, dan tidak ada tombol reset di Web 3. Jika aset sudah berpindah di blockchain, transaksi tidak bisa dibatalkan. Disinilah peran pasprase atau frasa sandi menjadi sangat penting. Banyak orang menganggapnya sekadar password biasa, padahal secara teknis itu adalah representasi dari private key, kunci utama yang memberi akses penuh ke aset di blockchain. Karena itu komunitas kripto memiliki prinsip yang sangat sederhana namun tegas. Not your keys, not your coins. Ini bukan slogan. Ini adalah fakta teknis. Jika seseorang mendapatkan private key Anda, maka sistem blockchain akan menganggap orang tersebut sebagai pemilik sah aset tersebut, tanpa ada mekanisme pemulihan. Masalahnya, banyak pengguna masih menyimpan pasprase di tempat yang tidak aman, seperti screenshot, cloud, email, bahkan mengirimkannya ke pihak yang mengaku sebagai support. Dalam dunia keamanan digital, ini sama seperti meninggalkan kunci rumah di tempat terbuka. Semakin berkembang open network, risiko ini juga semakin besar. Saat pengguna mulai terhubung ke dApps, swap, staking, atau wallet pihak ketiga, ancaman tidak hanya datang dari link palsu. Banyak smart contract berbahaya kini dibuat terlihat resmi dan meyakinkan. Sekali Anda memberikan approval tanpa memahami isinya, aset bisa berpindah tanpa perlu meminta pasprase lagi. Inilah yang sering dilewatkan oleh pengguna baru. Mereka fokus pada fitur, tetapi mengabaikan struktur keamanannya. Padahal di Web 3, satu kesalahan kecil bisa bersifat permanen. Karena itu sebelum membahas cold wallet atau sistem proteksi lanjutan, ada satu hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Garis pertahanan pertama aset digital Anda bukan aplikasi, bukan exchange, dan bukan blockchain, tetapi cara Anda menjaga private key itu sendiri. Phishing dan token Pi palsu. Setelah memahami pentingnya private key, kita masuk ke salah satu penyebab paling umum hilangnya aset di Web 3, phishing dan infrastruktur palsu. Banyak orang membayangkan peretasan blockchain sebagai serangan teknis yang kompleks. Padahal dalam praktiknya, sebagian besar serangan justru menargetkan manusia, bukan sistem. Penyerang tidak perlu meretas blockchain jika mereka bisa membuat pengguna menyerahkan aksesnya sendiri. Di era open network saat ini, teknik phishing berkembang jauh lebih rapi dan sulit dikenali. Situs palsu tidak lagi terlihat murahan. Banyak yang dibuat hampir identik dengan platform resmi, mulai dari tampilan, domain, hingga akun media sosial pendukung yang terlihat aktif dan meyakinkan. Tujuannya tetap sama, membuat pengguna memasukkan pasprase atau menghubungkan wallet ke sistem berbahaya. Dan ketika itu terjadi, blockchain tidak bisa membedakan apakah transaksi dilakukan oleh pemilik asli atau penyerang. Sistem hanya membaca satu hal, private key yang valid telah memberikan persetujuan. Selain phishing, ada juga fenomena lain yang sering membingungkan pengguna baru, yaitu munculnya token bernama Pi di jaringan lain, seperti BNB Chain atau Ethereum.
Banyak yang mengira ini adalah Pi network asli yang bisa diperdagangkan bebas di DEX. Padahal, sebagian besar token tersebut adalah aset pihak ketiga yang hanya menggunakan nama atau simbol serupa. Penting untuk dipahami, Pi hasil mining natif hanya berada di Pi blockchain. Jika Anda melihat token Pi di jaringan lain, itu bukan bagian resmi dari Pi mainnet. Karena itu, verifikasi alamat kontrak dan keaslian proyek menjadi sangat penting di dunia Web3. Banyak token dibuat hanya untuk memanfaatkan FOMO dan kebingungan pengguna baru. Nama bisa sama, logo bisa mirip, tetapi infrastrukturnya bisa sepenuhnya berbeda. Risiko lain yang lebih berbahaya adalah malicious approval atau persetujuan jahat, yaitu izin akses berlebihan pada smart contract. Ini sering terjadi karena pengguna terbiasa menekan konfirmasi tanpa membaca detail izin yang diminta. Padahal dalam beberapa kasus, smart contract tersebut meminta akses luas terhadap aset di wallet, yang memungkinkan interaksi lanjutan tanpa persetujuan ulang. Artinya, pengguna secara tidak sadar memberikan kontrol terbatas kepada kontrak tersebut. Karena itu, dalam Web3 modern, ancaman terbesar bukan hanya malware atau peretasan sistem, tetapi keputusan kecil yang terlihat sepele, salah klik, salah approval, salah percaya, atau gagal membedakan platform asli dan tiruan. Dan seiring berkembangnya ekosistem Pi Network menuju Web3 yang lebih luas, kemampuan untuk melakukan verifikasi secara mandiri akan menjadi salah satu keterampilan paling penting bagi setiap pioner. Risiko hot wallet versus keamanan cold storage. Setelah memahami bagaimana phishing dan manipulasi smart contract bekerja, muncul satu pertanyaan penting. Seberapa aman sebenarnya dompet yang kita gunakan setiap hari di ponsel? Di dunia Web3, sebagian besar pengguna menggunakan apa yang disebut hot wallet, yaitu dompet kripto yang selalu terhubung ke internet melalui smartphone, browser, atau komputer. Masalahnya, perangkat modern bukan lingkungan yang sepenuhnya aman. Setiap hari kita terhubung ke Wi-Fi publik, menginstal aplikasi, membuka tautan, dan menjalankan banyak proses di latar belakang. Semakin banyak aktivitas dalam satu perangkat, semakin besar pula potensi celah keamanannya. Dalam kondisi tertentu, malware atau spyware dapat berjalan tanpa disadari pengguna. Beberapa di antaranya mampu membaca clipboard, memantau input, atau bahkan memanipulasi tampilan transaksi. Inilah sebabnya private key yang tersimpan di perangkat online selalu memiliki risiko, meskipun aplikasi terlihat aman. Namun hot wallet tetap memiliki peran penting. Dompet ini sangat berguna untuk transaksi cepat, eksplorasi dApps, dan aktivitas harian di ekosistem Web3. Tetapi untuk penyimpanan aset jangka panjang, pendekatannya berbeda. Disinilah cold storage digunakan. Cold storage adalah metode di mana private key tidak disimpan di perangkat yang selalu terhubung internet. Proses penandatanganan transaksi dilakukan secara terpisah di perangkat yang terisolasi dan membutuhkan konfirmasi fisik. Dengan cara ini, meskipun perangkat utama terkena malware, penyerang tetap tidak bisa mengakses private key secara langsung karena kunci tersebut tidak pernah terekspos ke lingkungan online. Inilah perbedaan mendasar antara dua pendekatan ini. Hot wallet mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas, sedangkan cold storage mengutamakan isolasi dan perlindungan. Semakin besar nilai aset digital seseorang, semakin serius pula mereka dalam memilih sistem penyimpanan. Karena dalam Web3, titik lemah terbesar bukan pada blockchain itu sendiri, tetapi pada perangkat yang digunakan untuk mengaksesnya. Banyak orang bersedia mengeluarkan biaya untuk perangkat yang lebih cepat, tetapi masih menyimpan aset bernilai tinggi di perangkat yang sama dengan aktivitas sehari-hari seperti media sosial, browsing, dan aplikasi tidak terverifikasi. Satu celah kecil saja bisa berdampak besar. Dan seiring berkembangnya ekosistem Pi Network, serta semakin luasnya adopsi Web3, kemampuan membedakan antara kemudahan akses dan keamanan jangka panjang akan menjadi bagian penting dari literasi finansial digital. OneKey sebagai contoh praktis alat Web3. Setelah memahami perbedaan antara hot wallet dan cold storage, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana konsep keamanan itu diterapkan di dunia nyata? Salah satu contoh yang cukup dikenal di ekosistem Web3 adalah perangkat hardware wallet seperti OneKey. Penting untuk dipahami, perangkat seperti ini bukan dibuat untuk menyimpan koin secara fisik di dalam alat, melainkan untuk menjaga private key tetap terisolasi dari lingkungan internet yang berisiko. Di dalam sistem blockchain, aset selalu berada di jaringan blockchain, bukan di dalam perangkat. Yang dijaga oleh hardware wallet sebenarnya adalah akses terhadap aset tersebut. Karena itu, fokus utama perangkat seperti ini adalah melindungi private key agar tidak terekspos ke aplikasi, browser, malware, atau sistem operasi yang rentan. Secara umum, cara kerja hardware wallet cukup sederhana namun sangat penting dari sisi keamanan. Ketika pengguna ingin mengirim aset atau menyetujui transaksi Web3, permintaan transaksi akan muncul di perangkat keras tersebut untuk diverifikasi secara fisik. Artinya, transaksi tidak cukup hanya disetujui dari layar ponsel atau komputer saja. Pengguna tetap harus melakukan konfirmasi langsung pada perangkat fisik yang mereka pegang.
Disinilah lapisan proteksi tambahan mulai bekerja. Karena meskipun komputer atau smartphone terkena malware, penyerang tetap tidak bisa menandatangani transaksi tanpa akses ke perangkat hardware wallet tersebut. Konsep ini berbeda jauh dibanding menyimpan private key langsung di perangkat online utama. Hardware wallet dirancang untuk memisahkan antara aktivitas internet sehari-hari dan akses inti terhadap aset digital. Beberapa perangkat hardware wallet modern juga menggunakan teknologi secure element, yaitu chip keamanan khusus yang umum digunakan pada sistem dengan standar proteksi tinggi seperti kartu pembayaran dan identitas digital. Tujuannya adalah menjaga data sensitif tetap berada di lingkungan yang sangat terbatas dan sulit diekstraksi. Namun penting juga untuk dipahami, hardware wallet bukan alat ajaib yang membuat pengguna kebal dari semua risiko. Jika seseorang tetap membagikan passphrase, menyetujui smart kontrak berbahaya, atau tertipu phishing, maka risiko tetap ada. Karena dalam Web 3, keamanan bukan hanya soal perangkat, tetapi juga soal disiplin dan pemahaman pengguna itu sendiri. Disinilah nilai edukasi yang sebenarnya. Semakin berkembangnya ekosistem Web 3, pengguna tidak cukup hanya memahami cara menerima dan mengirim aset. Mereka juga perlu memahami bagaimana infrastruktur keamanan bekerja di balik layar. Karena pada akhirnya, tujuan utama keamanan digital bukan sekadar melindungi saldo hari ini, tetapi memastikan hasil perjuangan bertahun-tahun tidak hilang akibat satu kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Langkah mitigasi dan checklist keamanan. Memahami risiko saja tidak cukup. Di dunia Web 3, keamanan tidak dibangun dari rasa percaya diri, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, bagian ini bukan teori, melainkan langkah nyata yang bisa langsung diterapkan. Langkah pertama, evaluasi cara Anda menyimpan passphrase. Tanyakan secara jujur, di mana 24 kata itu berada saat ini. Jika masih tersimpan di screenshot, catatan ponsel, cloud, email, atau aplikasi chat, berarti private key Anda masih berada di lingkungan online yang berisiko. Banyak kasus kehilangan aset bukan karena blockchain diretas, tetapi karena kesalahan penyimpanan oleh pengguna sendiri. Cara paling aman adalah menyimpannya secara offline, di media fisik yang tidak terhubung ke internet. Dan yang paling penting, jangan pernah membagikan passphrase kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai support atau tim bantuan. Karena dalam sistem blockchain, siapapun yang memiliki passphrase memiliki kendali penuh atas aset. Tidak ada mekanisme pembatalan setelah akses itu jatuh ke tangan orang lain. Langkah kedua, pisahkan penggunaan wallet. Gunakan satu wallet untuk aktivitas harian seperti dApps, eksplorasi, atau transaksi kecil. Dan gunakan wallet terpisah untuk penyimpanan aset utama jangka panjang. Tujuannya sederhana, jika wallet operasional terkena risiko, aset utama tetap berada di lingkungan yang lebih aman. Langkah ketiga, berhati-hati terhadap setiap approval. Jangan terburu-buru menekan tombol confirm hanya karena ingin cepat selesai. Beberapa smart contract meminta izin akses yang lebih luas dari yang disadari pengguna. Karena itu, biasakan membaca detail permission sebelum menyetujui transaksi apapun. Jika terasa mencurigakan, lebih baik berhenti dan verifikasi ulang. Dalam Web 3, satu klik bisa bersifat permanen. Langkah keempat, amankan perangkat yang Anda gunakan. Gunakan PIN, biometrik, autentikasi berlapis, dan enkripsi perangkat. Hindari aplikasi dari sumber tidak jelas, dan jangan menganggap perangkat pribadi sepenuhnya aman hanya karena tidak pernah bermasalah sebelumnya. Semakin besar nilai aset digital, semakin penting mempertimbangkan sistem penyimpanan dengan tingkat isolasi lebih tinggi seperti cold storage yang sudah dibahas sebelumnya. Karena pada akhirnya, keamanan Web 3 tidak ditentukan oleh besar kecilnya aset, tetapi oleh seberapa disiplin seseorang melindungi akses terhadap aset tersebut. Banyak orang baru memahami keamanan setelah mengalami kerugian. Padahal di blockchain, tidak ada pusat bantuan, tidak ada riset, dan tidak ada pemulihan untuk private key yang sudah bocor. Itulah sebabnya disiplin keamanan bukan pilihan tambahan di era Web 3, tetapi bagian wajib dari kepemilikan aset digital. Masa depan aset digital Anda. Kita sedang memasuki fase baru dalam evolusi P-Network dan Web 3. Dahulu, banyak orang hanya mengenal kripto sebagai angka di layar atau aktivitas mining sederhana di ponsel. Tetapi hari ini, ekosistem mulai bergerak menuju utilitas nyata, identitas digital, aplikasi terdesentralisasi, hingga kepemilikan aset yang sepenuhnya berada di tangan pengguna. Dan di titik inilah tanggung jawab besar mulai muncul. Blockchain memberikan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada bank yang memegang aset Anda. Tidak ada sistem pusat yang mengontrol akses Anda. Namun konsekuensinya juga sangat jelas. Ketika kontrol sepenuhnya berada di tangan pengguna, maka kesalahan kecil pun dapat memiliki dampak permanen. Di dunia Web 3, teknologi tidak mengenal belas kasihan. Blockchain tidak bisa membedakan apakah transaksi dilakukan oleh pemilik asli atau oleh penipu yang berhasil mencuri akses.
Sistem hanya membaca validitas private key. Karena itu, masa depan bukan hanya milik mereka yang berhasil mengumpulkan aset digital lebih awal, tetapi milik mereka yang mampu mempertahankannya dengan disiplin dan pemahaman yang benar. Banyak orang terlalu fokus mengejar potensi nilai aset, tetapi melupakan fondasi yang menjaga aset tersebut tetap aman. Padahal dalam beberapa tahun ke depan, ancaman digital kemungkinan akan berkembang jauh lebih cepat, lebih halus, dan lebih sulit dikenali dibanding hari ini. Dan ironisnya, sebagian besar korban biasanya bukan orang yang tidak punya aset, tetapi mereka yang merasa sudah cukup aman. Itulah mengapa edukasi keamanan bukan lagi topik tambahan dalam dunia P-Network dan Web3. Ini sudah menjadi bagian inti dari perjalanan seorang pioner. Saya akan terus berusaha menghadirkan pembahasan yang berbasis logika, data, dan realitas teknologi, bukan sekadar hype atau narasi yang menenangkan sesaat. Karena tujuan akhirnya bukan hanya memahami perkembangan ekosistem, tetapi membantu komunitas tetap aman saat ekosistem itu terus berkembang. Sekarang pertanyaannya sederhana, tetapi sangat penting. Jika suatu hari nilai aset digital Anda benar-benar menjadi besar, apakah sistem keamanan yang Anda miliki hari ini sudah cukup untuk melindunginya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan juga pengalaman Anda jika pernah menemukan phishing, wallet palsu, atau approval mencurigakan di dunia Web3. Karena satu pengalaman yang Anda bagikan bisa menjadi pelajaran penting bagi ribuan pioner lainnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan edukasi ini kepada komunitas lain agar semakin sedikit pengguna yang kehilangan aset akibat kurangnya pemahaman keamanan. Terus belajar, tetap kritis, dan jangan pernah menyerahkan kendali aset digital Anda kepada pihak yang salah.